Hormat TNI digelar di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sebelum menghadiri upacara, Kapolri memberi kejutan di kediaman Panglima TNI. Iringan marching band dan kue ulang tahun diberikan sebagai ungkapan selamat ulang tahun untuk TNI. Kejutan dari Kapolri disambut hangat Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto beserta Ibu Nani Hadi Cahyanto. Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir bersama sejumlah pejabat tinggi Polri memberikan ucapan selamat secara langsung kepada Panglima TNI atas bertambahnya usia TNI menjadi 74 tahun. Selain menyiapkan kue ulang tahun untuk TNI yang berulang tahun ke-74, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga membuat ucapan selamat secara khusus bersama sejumlah pejabat tinggi Polri, diantaranya Wakapolri dan Kabareskrim. Saya, Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian, beserta keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat Hari Tentara Nasional Indonesia ke-74. Dirgahayu TNI, TNI profesional, kebanggaan rakyat. Anda masih bersama saya, Sofi Syarif, dan di sebelah saya ada Prof. Muradi. Prof, ini tadi Pak Jokowi bilang, pemerintah telah menambahkan 60 jabatan perwira tinggi baru ya, untuk mengoptimalkan peran prajurit. Lalu ada juga akan menambah lebih dari 450 posisi baru untuk perwira berpangkat kolonel dan 300 lebih posisi baru untuk perwira tinggi TNI. Apakah ini perlu atau sekedar cara supaya jenderal nganggur yang kemarin sempat jadi isu itu kemudian ada penyelesaiannya begitu? Kalau dibilang nganggur sebenarnya kan juga karena kita kan seringkali gini, kita kesulitan ketika pasca Orde Baru kan banyak jenderal perwira itu kan jadi gubernur, jadi bupati, Ya. jadi pejabat publik ya. Kan ketika itu diberhentikan mereka harus balik ke kesatuan. Sebagian mereka nggak mau juga kemudian pensiuni dan sebagainya. Nah di sini kemudian kita kesulitan ketika kemudian mereka berada dalam posisi yang non job ya. Non-job, Nah, fasenya benar-benar kita kerepotan ketika harus menyelesaikan reformasi TNI. Pada akhirnya kemudian baru bisa selesaikan ketika ada ruang-ruang baru. Makanya saya bilang ketika ada perubahan paradigma dari teritorial ke maritim katakanlah, itu kemudian kita akan bisa lihat dalam perspektif yang lebih luas. Nah, perspektif ini yang kemudian akan memberikan ruang-ruang baru. Apa ruang-ruang baru? Ya, tadi saya bilang nggak mungkin kemudian TNI dikelola dengan model yang lama. Sementara kemudian paradigma pertahanan negaranya sudah agak berubah dibanding sebelumnya. Nah, yang kedua saya kira ini menyangkut soal persepsi ancaman. Indonesia kan selama ini menganggap bahwa baik-baik saja Indonesia ini. Tapi begitu kemudian Pak Jokowi memimpin 4 tahun kemarin, ada satu kemudian kita terbelalak juga ternyata hampir tiap hari ada penangkapan misalnya kapal asing yang mencuri ikan. Hampir tiap hari kemudian ada upaya untuk mengambil energi kita dari dalam negeri ke luar dan sebagainya. Nah, itu kan butuh TNI dan itu yang saya kira kemudian pengembangannya lebih luas lagi. Makanya ketika kita bicara soal pengembangan postur pertahanan, maka otomatis dia akan menambah orang. Oke, jadi Anda mau bilang bahwa penambahan ini ada legitimasinya? Saya kira begitu. Sama seperti kita bicara soal ketika ada Koop Susgap ya. Kemudian kan orang kemudian skeptis. Saya mengandang bahwa itu adalah satu titik temu solusi yang sama-sama dapat menjadi internal menjadi nyaman karena tadi banyak jenderal dan polisi dan kolonel itu menjadi bagian dari perwira aktif dan pegang jabatan. Sisi lain kemudian presiden juga punya power untuk kemudian bisa mendeploy yang 400 orang ini gitu. Oke. Yang Panglima tadi. Soal anggarannya gimana kalau penambahan jabatan sebanyak ini? Tadi di awal saya bilang bahwa 10T itu nggak cukup sebenarnya untuk karena harus mengcover ini juga ya. Karena ada misalnya Kogab Wilhan tadi, ada 3 yang belum dibangun. Oke, Kogab Wilhan bisa diulangi lagi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Dulu zaman Pak Harto ada, tapi konsepnya berbeda. Tapi ini konsepnya lebih konsep 3 trimatra kan. Ada laut, udara dan darat. Dan masing-masing itu membangun divisinya. Kayak katakan saya sebut misalnya di Biak, Kogab Wilhan 3 di Biak itu kan mengembangkan misalnya divisi-divisi Kostrad baru.
divisi marinir juga di sana ada. Kemudian di Balikpapan, kita kalau jadi misalnya pindah ibu kota, itu mau tidak mau, suka tidak suka, akan ada divisi atau kodam khusus ya Bapak mengamankan ibu kota baru. Pemekaran kodam Betul. ini ya. Kemudian di Natuna nggak bisa lagi kemudian kita berbaik sangka misalnya sama Cina katakanlah ya. Ya. Karena kita mandang bahwa mau tidak mau Indonesia suka tidak suka akan kena imbasnya. Oke. Nah itu yang kemudian dipandang perlu. Dan yang terakhir misalnya soal pengambil alihan FIR baru. FIR itu flight kayak radar penerbangan itu yang kemudian memang dikuasai oleh Singapura selama ini. Kenapa penting buat Indonesia itu diambil alih kita? Untuk mengamankan wilayah udara kita. Oke. Yang selama ini kemudian sebagian wilayah kita tuh dimonitor oleh negara asing. Gitu. Tapi boleh nggak kalau kemudian ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa ini kan saat ini setidaknya ada 150 jenderal TNI yang tidak punya jabatan. Salah satu penyebabnya adalah bertambahnya masa pensiun perwira tinggi dari 55 menjadi 58 tahun. Ini bukannya efek domino begitu ya? Ya itu kan bagian lain ya. Tapi saya kira apa yang kemudian yang diinginkan, apa yang dilakukan oleh kebijakan oleh Kemhan dan kemudian Panglima TNI saya kira harus diapresiasi. Karena saya yakin betul bahwa tentara selama-lamanya tentara itu dia ingin juga kemudian pensiun dalam posisi pegang jabatan. Oke. Itu menjadi satu proud sendiri. Artinya memang mau tidak mau itu harus diefektifkan. Karena begini, kalau normatif saja, kata misalnya gini, 5-10 tahun yang lalu kita kan suka gregetan ya. Kok kemudian resource banyak, uang juga lumayan ada, kenapa nggak dikembangkan? Makanya kemudian misalnya Pak Jokowi ngambil ide itu, mengembangkan Kogabilhan, mengembangkan misalnya pengamanan perbatasan yang lebih efektif. Kalau kita misalnya ke Kalimantan kan sudah lebih baik ketimbang mungkin 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Nah, langkah-langkah seperti itu kemudian menjadi bagian dari apresiasi pemerintahan sipil terhadap tentaranya yang selama ini dianggap sebagai bagian dari tidak concern. Saya kira sejauh ini anggaran selama kemudian misalnya pemerintah sanggup tadi punya komitmen saya kira ada dan perwira nganggur itu jangan kemudian sampai pensiun dia nganggur, harus diefektifkan karena dia dibiayai negara loh. Ketika dia kemudian nganggur dan dia pensiun itu yang kemudian akan menjadi masalah ke depan. Saya kira ini kan bukan efek domino, ini kan lama dari 10-20 tahun yang lalu sampai kemudian pada akhirnya ada solusi hari ini. Baik. Oke, terakhir, Ya. kalau kemudian sudah ada peningkatan anggaran, walaupun mungkin memang belum besar, ideal, ya. Ada juga komitmen-komitmen yang lain. Apakah ini nanti sama dengan peningkatan kualitas pertahanan Indonesia? Saya bilang ada 2 perubahan paradigma. Harusnya kemudian ke 74 tahun ini perubahannya jangan lagi tentara rakyat Tapi atau tentara tapi kemudian tentara rakyat yang tentara menjadi kebanggaan rakyat. TNI yang menjadi kebanggaan rakyat dan profesional itu poin penting. Harus profesional, Iya, ya? kalau nggak profesional artinya ada 2 prasyarat profesional. Misalnya pertama adalah dia kemudian secara skill kemampuan memang mumpuni di bidangnya. Yang kedua secara ekonomi, secara kesehatan tidak boleh terganggu. Jangan sampai nanti kita terenyuh misalnya nonton Sapa Indonesia ada misalnya perwira ataupun bahkan personil tentara tadi di perbatasan misalnya. kemudian mending kalau itu sambil ngojek sambil itu nggak boleh karena harus difokuskan dan nggak boleh kemudian mereka kemudian terbagi fokusnya pada hal yang lain. Oke. Nah saya kira itu tanggung jawab negara untuk kemudian mengembangkan kesejahteraan dan mengembangkan postur pertahanan secara lebih efektif, profesional dan menjadi kebanggaan rakyat begitu. Terima kasih Prof. Muradi Sama-sama, sudah hadir Tuhan. di Sapa Indonesia malam hari Sama-sama. ini.